Duh, banyak banget sih ini kerjaan belum kelar-kelar. Mana si cantik ngambek-ngambek mulu lagi. Pusing kayak gini. Gimana ya? Apa gue nyari teman curhat aja ya? Tapi siapa ya? Sekarang mah kalau nyari teman curhat resikonya malah ditikung. Ada saran nggak? Keluar dulu aja dah, suntuk. Siapa tahu nemu temen buat curhat. Lagi ngapain bro? Biasa, angin sore seger. Mana? Gue lagi pusing bro, bete banget gue. Kenapa lagi? Biasa, cewek gue masa gue mulu yang salah, selalu gue yang disalahin. Seakan-akan apapun yang terjadi gue mulu yang disalahin. Capek gue bro kayak gini. Gue pengen tuh dia yang gantian nyariin gue, biar tahu rasanya dicari, biar tahu rasanya gimana disalahin mulu dalam hubungan. Gue pengen ngebalikin semuanya bro, capek gue. Gini, pacaran zaman sekarang itu jangan dibikin ribet. Intinya gini, lu jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar lu dikejar. Berjuang tak sebercanda itu bro. Kalau boleh gue kasih gambaran ya, lu itu jari, terus masalah itu kukunya. Jadi kalau misalnya lu ada masalah, yang dipotong itu kukunya, bukan jarinya. Jadi kalau hubungan lu itu lagi ada masalah, masalahnya diselesain, ngobrol berdua sama doi. Jadi jangan hubungannya yang lu pisahin. Gitu. Ya gue juga udah berusaha mempertahankan semua ini bro, sampai gue bertahan supaya hubungan ini tetap berjalan lancar. Tapi makin kesini dia makin gak jelas, dan seakan dia gak yakin sama hubungan kita. Sebenarnya kita ada rencana menikah, tapi setelah gue pikir-pikir, teman-teman kita aja yang dulu pernah pacaran lama akhirnya mereka pisah. Terus ada juga kan teman kita yang udah nikah terus mereka cerai gara-gara alasannya mereka nggak saling cinta, padahal dulunya mereka saling cinta. Jadi apa sih sebenarnya cinta? Gue sendiri belum paham itu. Nih, banyak yang pacaran, banyak juga yang nikah, tapi cuma segelintir orang yang sempat mengalami cinta. Tuhan itu maha asik bro. Terkadang demi menyelamatkan dari orang yang salah, dia mematahkan hatimu. Jadi mulai dari sekarang jangan terlalu banyak berencana. Terus jangan disesali juga yang udah terjadi. Mungkin tidak semua harapan lu atau keinginan lu itu dikabulkan sama Tuhan. Tapi yang harus lu tahu, Tuhan tahu mana yang lebih baik buat lu. Sebenarnya apa sih bro rahasia lo selama ini? Selama yang gue tahu, lo jalanin hubungan sama pacar lo adem-adem aja, nggak kayak gue. Apa sih rahasianya? Simpel aja. Jadi intinya itu komunikasi. Jadi kalau misalnya gue sama doi itu ada masalah, ya kita obrolin bareng berdua. Jadi masalahnya apa, masalahnya di mana, kita selesaiin berdua. Jadi jangan sampai orang lain itu tahu masalah kita. Ya nggak apa-apa juga kayak lu begini, kalau misalnya lagi ada masalah sama
nggak lu sendiri itu ya, nggak apa-apa lu minta solusi ke orang lain atau ke temen lu sendiri atau siapapun juga nggak apa-apa, tapi lu juga harus tahu, maksudnya jadi tahu nih lu minta solusi ke siapa, nah orang ini juga harus tahu kayak masalahnya itu lu sama doi itu apa, itu dia juga harus bisa memposisikan dirinya itu bakalan mihak di si doi yang cewek lu itu atau ke lu. Jadi kalau bisa nyari orang yang bisa netral, jadi masalahnya itu bisa tuntas. Ini kayak yang ada itu kan kayak misalnya lu curhat ke orang tapi malah dikasih solusi, udah ngapain sih dilanjutin, masalahnya juga begitu lagi itu nggak bakalan ada ujungnya kalau misalnya kalau misalnya dilanjutin juga ya percuma lah, tahu sendiri lah sekarang kan banyak juga yang udah nikah tapi gagal. Nah tanpa sadar itu nanti kedepannya tahu-tahu yang pacar lu sekarang nih jadian sama temen lu yang ngasih solusi. Nah itu banyak yang gitu. Emang gitu bro. Tapi lu sendiri sebenarnya sering berantem gak sih sama cewek lu? Sering. Kalau dibilang sering kayaknya sering. Jadi cuman nggak sempet nyampe ke orang-orang. Oh, terus kalau lu sendiri ada kayak komitmen, maksudnya nggak saling update saat lo berantem atau gimana? Soalnya selama ini gue ngeliat status lo nggak pernah itu status berantem atau gimana. Pasti bahagia terus gitu. Ada lah kalau berantem, ada pasti. Kalau sosmed ya, sosmed itu apa ya, kalau dari gue sendiri sih dari dulu ya, kalau misalnya main sosmed nggak pernah itu kayak yang apa sih bikin status galau-galau itu. Pernah mungkin tapi SMP, tapi selepas itu udah enggak. Nah mungkin dari cewek gue nih yang sebelum sama gue mungkin masih ada status galau-galau, tapi setelah sama gue mungkin adalah dikasih tahu, maksudnya kayak resikonya atau mungkin dampaknya atau efeknya itu bakalan kayak gimana, itu udah dikasih tahu. Jadi makin kesini mungkin makin nggak suka posting lah kalau misalnya buat galau-galau gitu. Oh, sebenarnya kalau kita bikin sedih juga mungkin beberapa kasihan, sementara yang lain lebih banyak yang kayak suka ya ketawa gitu. Apalagi yang nggak suka sama kita ya. Banyak. Lo kan juga udah cukup lama nih pacaran sama dia. Nah, ada rencana buat nikah belum? pasti rencana tahun ini atau tahun depan tuh pasti ada. Oh jadi lo udah nyiapin juga semuanya? Pasti, rencana itu pasti ada. Namanya orang pacaran itu pasti ada, kalau emang niat serius ya pasti ada rencana buat nikah. Ya terus lu kapan rencana merit? Ya gue sih sebenarnya sama dia udah lama, maksudnya kita juga pengennya serius. Rencana buat nikah pernah kita bahas, tapi ya itu tadi bro, makin kesini semakin gue yakin sama dia, kayaknya malah dia yang semakin gak yakin sama gue. Dan sekarang jadi gue yang makin jadi merubah gue yang tadinya yakin jadi nggak yakin. Gue sendiri juga nggak tahu sekarang perasaan dia ke gue gimana. Dulu mungkin kita saling mencinta tapi nggak tahu sekarang gimana. Sekarang posisi gue juga udah sedikit kayak nggak yakin sama dia. Jadi ya itulah bro, gue makin pusing aja. Nikah itu nasib, mencinta itu takdir. Lu bisa berencana nikah sama siapa, tapi nggak bisa lu rencanain cintamu itu buat siapa. Jadi intinya ya jalanin aja, lu manfaatkan, lu perbaiki kesalahan lu yang kemarin. Jadi jalani hubungan lu sama doi lu yang sekarang ini ya sebaik mungkin.
kalau boleh ngasih saran sih ya itu tadi, intinya komunikasi selama hubungan pacaran. Komunikasi itu penting, bisa dibilang nomor satu ya. Yang pertama itu komunikasi buat komitmen menjalani suatu hubungan. Jadi kalau misalnya ada masalah sekecil apapun, kalau masih bisa diselesaikan berdua, obrolin. Jadi kalau misalnya masalah kecil bisa diselesaikan, nantinya pun kemungkinan nggak ada masalah sebesar yang kayak orang-orang itu sampai berpisah, itu nggak ada. Jadi intinya komunikasi. Lu masalahnya apa, lu obrolin sama doi, selesai saat itu juga. Yang penting sabar aja. Yang namanya hubungan itu pasti ada masalah. Bro, kok lo hari ini beda banget sih, jadi bijak banget. Lo abis nonton apaan sih? Apa kesambet lo kayaknya? Ini Ngomong-ngomong, apaan ini? Minuman apaan? nih, Baru tahu gua. ini warnanya merah kayak teh ya, Iya. tapi bukan teh. Terus apa? Ini namanya wedang uwuh. Wedang uwuh ini komposisinya murni rempah-rempah, asli rempah-rempah. Jadi bagus ini buat jaga kesehatan, buat jaga imun, kekebalan tubuh kita bagus nih. Apalagi kayak yang sekarang ini nih banyak pandemi corona katanya COVID-19. Iya. Jadi kalau misalnya kita paginya kita disaranin buat berjemur, nah itu kan panasnya di luar ya, jadi bagus buat kesehatan tubuh kita, buat kulit kita juga bagus. Nah kalau misalnya wedang uwuh ini bagus buat jaga kesehatan dari dalam. Makanya katanya tradisional ya itu iya, ya? pasti kan katanya kalau COVID-19 itu kan nggak bisa bertahan lama kalau suhu tubuh kita panas. Dia kan membutuhkan buat yang lembab itu buat berkembang biak. Jadi kalau misalnya kita minum wedang uwuh, kemungkinan kita terhindar dari COVID-19. Iya ya. Kalau dia lihat komposisinya emang benar-benar rempah-rempah ini. Itu ada Gua cobain ya. itu cobain itu ada cengkeh, ada gula batu. Kerasa banget bro, ini ada kayak jahe-jahenya juga ya. Iya, jahe merah. Jadi kalau misalnya di pasaran itu lebih mahal, nggak perlu repot-repot buat beli jahe merah. Cukup beli wedang uwuh ini. Ini udah cocok buat dah paket komplit. Tapi ini belum lo minum ya? Belum lah. Untung. Untung belum lo minum. Coba kalau udah lo minum, paha ya ini. Duh. Udah bro. Udah sore juga ini, gue mau balik ini. Paling nggak gue ntar minta maaf dah sama cewek gue biar cepet kelar. Doain gue ya bro. Ya. Makasih ya coach Noah. Ya, itu lebih bagus. Oke. Hati-hati. Oke bro, siap.